Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, jumpa lagi di VX Free 7. Tidak lupa horor tentunya, tapi nggak horor banget. Kita sedikit hiburan slow biar nggak terlalu tegang. Yang penting real dan kisah nyata. Lagi-lagi saya sendiri yang mengalami. Bang, kok banyak banget sih ceritanya. Ya, beberapa teman menyebut saya udah usia udah cukup. Mungkin ini perjalanan masa tua saya dulu dan saya kembali menjadi bocil begitu mungkin. Oke, sedikit humoris. Salam sejahtera, sehat selalu dan sukses tentunya. Seperti di video sebelumnya, saya pernah cerita tentang sebuah benda-benda bertuah ya, yang akhirnya saya juga percaya jika memang itu ada yang mengikut atau gimana saya ngerti, untuk logikakannya bingung gitu. Yang jelas saya mengalami. Ini sebelum saya tersesat di hutan. Di video sebelumnya saya tersesat di hutan, itu saya sudah berpindah rumah. Nah, ini yang benar-benar awal. Lagi-lagi hari itu berawal dari saya sedang mengabdi di sebuah perusahaan di daerah Bekasi. Saya dapat telepon dari orang tua saya kalau saya dibelikan tanah di suatu tempat. Beberapa bulan kemudian akhirnya saya pulang dan ya singkat ya, terjadi sesuatu dan saya nurut dan pindah ke daerah baru tersebut. Kemudian karena saya belum tahu daerah itu, saya ditemani adik saya yang sudah cukup dewasa juga ya. Nah, itu kita masuk ke hutan itu, yaitu tadi seperti saya ceritakan 720 orang. Tapi berhubung masih awal pembukaan, mereka lalu lalang ya, ada yang pulang, ada yang pergi, ada yang pulang. Jadi yang menetap di situ hanya sekitar 3 kepala keluarga. 3 sampai 5 kepala keluarga yang sering menetap di situ, teman-teman. Berhubung saya ini senang ya memiliki lahan sendiri, memiliki lahan usaha sendiri meskipun hutan belantara, itu saya sama adik saya ini nekat di situ dan benar-benar jadi orang pemula ya, seperti hidup pada era di zaman purba atau peradaban baru gitu, yang benar-benar jauh dari penerangan, toko, warung, listrik dan lain sebagainya. Dan jalan yang kami tempuh itu pun setiap kami masuk atau pulang, kalau nggak bannya yang robek, terkena kayu, bocor, bodi motor pecah, knalpot yang putus, pinjakan rem yang patah, selalu ada rintangan karena jalannya tidak layak untuk dilewati. Pejalan kaki aja kesusahan, ini kita bawa motor. Oke, singkat cerita, kita nginap di gubuk orang yang orangnya yaitu sering pulang ya, jadi kita nginap sementara di situ. Di situ adalah hutan akasia, teman-teman, albasia ya, yang tingginya itu sekitar 20 meter dan di situ kan rata-rata 1,5 meter 2 meter ditanamin. Jadi tahu sendiri, bayangkan seperti apa lebatnya ketika itu hutan nggak dirawat. Jangankan hutannya, jalannya aja udah sampai hilang. Di situ kita bikin jalan setapak dan setelah mengetahui peta koordinat di mana kita ditempatkan, karena nanti saya juga melihat ya calon-calon itu jadi rame gitu. Nah, di situ saya nginep sama adik saya. Baru gitu teman-teman, saya mendengar suara itu belum malam, sekitar jam 8. Kita menggunakan lampu yang pakai minyak dari bekas kaleng akodang, jadi pakai minyak lampu gitu ya, pakai api gitu. Ini jangan sampai nyambar atap nih, selesai nih rumah. Sama adik berdua ngopi, masak dan aktivitas seperti biasa untuk malam ya. Terdengar seperti suara King Kong mengamuk tuh kalau didengerin. Pokoknya itu makhluk itu berjalan, suara tapak kakinya nginjek bumi ini kedengeran, cekung. Pohon kayu ini semua berderak dan patah. Dan adik saya kebetulan sekarang rumahnya berdekatan dengan saya. Mungkin kalau saya bangunin jam segini udah tidur, tapi dia saksi mata kan kita berdua benar-benar mendengar. Apa yang terjadi teman-teman? Bukan main.
Gemetaran sambil takut karena itu suara arah mendekat pondok kami ya. Saya nggak bisa bayangkan sebesar apa makhluk itu, karena tertutup hutan 20 meter dan gelap. Adik saya pegang golok yang panjang itu sambil gemeteran. Saya punya ide alternatif, mungkin dia datang karena melihat ada berkas cahaya kecil dari lampu ini. Saya tiup, saya matiin, saya pegang mesin Shinso, teman-teman. Itu hampir semalam-malaman ya, karena seperti makhluk itu tuh penasaran, muter-muter itu nyari. Tapi nggak deket-deket gitu. Nanti tahu-tahu hilang, nanti tahu ada lagi itu. Bener-bener dibuat pucet malam itu kami berdua, ketakutan sambil gemeteran gitu ya, sambil megangin alat, takut buat jaga-jaga gitu kalau nyerang gitu. Tapi ternyata alhamdulillah sampai pagi nggak ada apa-apa. Esoknya saya keliling ke area yang terdengar suara tersebut. Nah, di sini mulai kejanggalan terjadi lagi. Tapi kita nggak takut ya kalau siang. Berdua lagi, udah besok masa kerja, sope dulu yuk, ayo. Tidak ada satupun kami temukan bekas tapak raksasa atau pohon patah di situ kecuali lapuk. Wah, jadi semalam tuh suara apa? Tapi nggak logis. Bener-bener tidak kami temukan berkeliling-keliling. Kebetulan di rumah yang saya tempati ini nggak jauh dengan calon rumah saya ya. Nah, jadi di situ waktu saya membersihkan aplikasi, lanjut ini singkat cerita. Di situ saya temukan pohon besar, teman-teman ya, pohon yang sangat besar tapi udah rubuh gitu. Udah rubuh itu sampai akarnya itu terangkat. Tinggi akar yang terangkat ini, teman-teman ya, karena rubuh begini ya. Nah, itu terangkat. Tingginya akar ini kira-kira kalau 8 meter ada, teman. Ini akar, teman. Bagaimana dengan batangnya pohon yang jauh ke sana? Wow. Sampai dongkelan akar ini tadi yang ke bawah. Ini tuh dalamnya juga sekitar, aduh, saya di sana punya satang ya, kayu panjang itu sekitar 6 meter. Itu belum mencapai dasar. Buset. Di situ saya menangkap ikan, mungkin teman-teman tahu, ikan lembat seperti lele yang loreng-loreng seperti kuning oren gitu, teman-teman. Nah, itu dia. Di situ banyak banget, besar-besar. Cukup bisa bikin kita lauk ya, termasuk belut dan ikan apa itu, mungkin teman-teman tahu lah, ikan yang bersisik agak besar, ikan gabus gitu kalau orang Palembang sebut. Singkat kata, singkat cerita, teman-teman, saya tidak menyadari kalau di situ ada tanah tumbuh. Tanah tumbuh maksudnya bisa disebut rumah semut yang berkumpul gitu, teman-teman, yang suka bikin pundung ya, tanah tumbuh gitu, yang dari tanah gitu, yang ada ratunya itu loh. Nah, itu saya gak sadar itu karena masih hutan ya, jadi nggak terlalu jelas. Bertahun-tahun kemudian ketika sudah mulai terang dan rumah udah jadi dan lain sebagainya, singkat cerita, saya itu pengantin baru. Ada orang pintar, Pak Joko namanya, masih ada orang sekarang. Itu sering datang ke rumah bilang untuk meminjam tempat kami. Maksudnya, Kur, iya Pak, saya mau minjam tempat kamu, boleh nggak? Emang buat apa Pak? Maksudnya itu di sudut pekarangan kamu. Boleh, silakan. Itu kan rawa Pak. Iya nggak apa-apa, emang perlunya di situ. Oh silakan, monggo. Maksudku begini, ada barang yang mau aku ambil. Wah, ini dalam hati saya pasti jimat. Monggo silakan. Bener teman-teman. Dia bawa sesaji jimat yang saya nggak ngerti. Tahu daun, bawa nasi kuning, aduh nggak ngerti. Terus dihidupin komat kamit, motornya ditaruh di rumah saya, di Warsmedi. Di situ nggak ngerti apa ini, nggak ngerti. Saya cuek, bodoh, pengantin baru, ngurusin istri aja di rumah kan enak. Dan bukan cuman Pak Joko sendiri, bahkan ada orang pintar dari lain daerah juga begitu. Nggak tahu dia dapat apa, gimana saya nggak tahu. Yang jelas tahu mungkin subuh selesai dia pulang dan saya belum bangun, ya cuek aja. Dan esok-esoknya cerita katanya dapat yang inilah itulah, nggak ngerti. Saya kurang bahas waktu itu. Lain hari teman-teman, karena saya ini orang yang nggak ngerti apa-apa ya. Hari itu puasa ketiga, ingat benar saya, itu puasa ketiga. Saya cuman ingat itu hari ganjil ya, 1, 2, 3 itu bilangan ganjil ya.
Dan saya ingat di ajaran agama Islam itu kan kalau Lailatul Qadar itu kan di tanggal ganjil, nggak nentu kapan kan, tapi kebanyakan di malam berapa gitu kan. Nah ini saya kan masih bodoh, jadi saya pikir mungkin itu. Malam itu tuh gini teman-teman, saya keluar ya, maaf, mantan ini udah tidur lelap. Saya itu keluar pintu, maaf, buang air teman-teman, karena kamar mandinya kan di luar jauh ya. Ketika saya buka pintu keluar, saya belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu. Tiba-tiba teman-teman ya, bintang itu seperti dekat, bintang di langit ini seperti dekat dan cerah sekali, sangat cerah, sangat dekat, dan benar-benar fata morgana yang indah, seperti hampir terlihat itu corak bintang warna-warninya ya. Kemudian tidak ada suara angin sedikit pun, kemudian tidak ada awan yang menutupi sedikit pun sejauh pandang itu, cukup cerah dan indah. Tidak ada suara jangkrik, suara berisik, udara, angin itu gak ada. Saya benar-benar janggal, tapi waktu itu saya ngantuk. Jadi saya keluar sambil pipis ya, saya tuh merem gitu ya, sambil tengok, kok janggal ya, kok aneh. Nah disitulah saya mulai sadar, saraf saya mulai nyambung, jadi saya lihat, benar, saya menyaksikan, indah sekali malam ini. Oh iya, ini kan malam puasa, jangan-jangan ini yang disebut Lailatul Qadar, kata saya kan. Jadi menggumam hati saya, karena saking bingung dan nggak habis pikir dengan pemandangan indah tersebut. Selesai itu saya buru-buru masuk ke kamar ya. Sebelum itu begini teman-teman, saya itu melihat, sebelum saya lari masuk ke kamar ini, melihat benda berwarna hijau muda. Ini biru ya, hijau muda, cerah banget, bercahaya. Itu kira-kira setinggi pusar teman-teman. Itu terbang mengambang dengan tenang ya. Belum selesai saya dihebohkan dan keheranan oleh pemandangan di atas yang sekeliling saya, dihebohkan lagi dengan benda yang melayang warna hijau muda ini tadi, dan cukup besar, sebesar telur puyuh, kurang besar lagi ya. Kalau kunang saya paham teman-teman, jenis kunang cowok, cara bercahayanya kan ada yang tenang, ada yang berkedip. Kunang cewek, kunang cowok, kunang banci, saya paham gimana cahayanya, binatang-binatang malam saya paham. Bahkan nanti dibahas cerita selanjutnya, tangisan Kunti yang asli dengan palsu, hewan apa yang menyerupai, saya tahu semua. Tapi yang ini saya nggak habis pikir, benda apa itu. Anehnya, malam itu ketika melihat benda itu, saya tidak dapat menggerakkan kaki saya untuk melangkah ke depan. Jadi saya tidak bisa maju, itu nggak bisa, ingin mendekati karena dia menjauh menuju tanah yang tumbuh itu, rumah semut yang tingginya kira-kira 1 pusar juga, yang dari tanah itu yang ada ratunya itu. Nah, saya benar-benar gemetaran, nggak bisa maju, bisanya mundur. Disitulah saya langsung masuk, ingin memberitahukan kepada mantan, maksudnya istri saya gitu. Saya masuk, saya bangunin, dek bangun buruan, cepet ada apa sih mas? Minta aja tuh, bukan mas, itu cepet buruan, penting banget. Apa? Ngantuk banget. Serius, keren habis, pokoknya spektakuler. Giliran keluar, apa yang terjadi? Saya tidak melihat lagi pemandangannya, saya lihat bintang tadi udah jauh, kecil, dan banyak tertutup awan. Suara jangkrik mendengung di mana-mana, dan suara angin, dan yang biru hijau muda melayang tadi udah tidak saya lihat. Ada apa mas? Saya nggak bisa menjawab. Tadi cuma begitu tuh, saya nggak habis pikir, kebingungan. Akhirnya kami nggak tidur malam itu dan bercerita. Ya udah, coba aku lihat lagi, yuk kita lihat. Maaf, setelah itu kan istri mapan tidur lagi, saya belum bisa tidur. Saya nggak habis pikir sebenarnya apa ini. Tadi sorry, maaf ya, saya mungkin kotor ya, mungkin berhubungan atau bagaimana gitu ya. Iya sepertinya. Nah, saya itu mandi pakai sampo ya, udah ngetem sambil bingung lah, siapa tahu menghilangkan penasaran. Saya mandi bersih, kemudian saya lanjutkan ngopi sementara istri tidur. Nah itu hampir subuh teman. Hampir subuh, saya penasaran, saya keluar lagi sendiri, tapi maaf saya udah bersih, udah mandi. Nah,
Saya mengikuti jejak cahaya hijau tadi teman-teman di tanah tunggu tersebut. Tidak terlihat apapun, gelap dan suasananya tetap sama. Tapi setelah saya dekati, terdapat beberapa cahaya janggal, cahaya kecil, dan saya mendapat beberapa batu di situ yang saya nggak ngerti itu batu apa. Bahkan ini sekarang ada di depan saya. Hari itu, malam itu ya, hampir subuh itu saya lihat tumpukan tanah itu memang rumah semut yang dari tanah yang ada ratunya itu bentuknya memang janggal, nggak sesuai pada rumah semut umumnya. Itu cukup keras dan bentuknya itu agak aneh seperti candi gitu, seperti berundak-undak, seperti desainnya itu seperti ada kesengajaan disusun gitu. Nah ini yang aneh dan cukup keras. Biasanya kan kalau semut ada bangunan barunya, ini bangunan lama semua dan saya belum tahu itu ada semutnya atau enggak dalam. Nah di situ terdapat lubang yang nggak terlalu besar ya, kecil, tapi tangan saya bisa masuk. Di situ saya tuh terkesima dengan cahaya yang ada merah, biru, dan hijau muda. Itu bercahaya tapi nggak terlalu terang, maaf seperti jamur gitu. Dan di situ anehnya sedikit seperti sarang burung, tapi itu tanah. Nah, aneh kan? Nah, semakin saya penasaran tapi saya takut ya. Jadi saya cuma melongo gitu ya. Tapi lama kelamaan saya berani dekat karena tidak ada interaksi apapun ya, tidak ada rasa-rasa gimana, cuma rasa terkagum gitu kan. Saya deket, makin deket, bahkan saya berani menengok sampai deket dan jelas itu berbentuk seperti batu, tapi masih bercahaya. Bahkan sampai saya sentuh dan saya ambil. Dan ini dia teman-teman bentuknya. Maaf saya tidak bermaksud apapun. Saya ingin nanya karena ini udah cukup bertahun-tahun ya, dan saya nggak tahu gunanya apa, makanannya apa, gimana saya nggak tahu. Yang jelas saya cuma dapat mimpi yang hari itu saya naik sampan. Di perahu saya ini tiba-tiba ada anak kecil yang nggak pakai baju, cuma pakai celana sama pakai rok. Dan saya ingat itu mungkin hari Senin karena pakainya merah semua. Tiba-tiba naik perahu saya, dia itu sedang bermain di atas batu. Di batu itu ada bangkai seorang perempuan yang udah busuk, tulangnya kelihatan semua. Dan mereka asik mainan bangkai di situ. Siapa yang nggak? Aku sedang naik perahu, udah nggak tahu di mana, di tengah hutan ya. Tiba-tiba melihat saya itu langsung berenang, lompat masuk ke perahu saya. Hei, kalian anak siapa? Bukankah ini sekolah? Tapi saya heran, sekolah di mana, ini kan di hutan. Kalian bolos ya? Enggak om, pokoknya ikut. Iya, tapi kamu anak siapa? Nanti kita cariin orang tuamu. Cuek, mereka bercanda berdua. Ya udah, saya bawa pulang itu bocah berdua. Terus satu lagi kedatangan anak nakal yang masuk rumah itu merambat dinding, mocar bacir sembarangan di diobrak-abrik itu yang bisa. Dan saya dapat batu itu. Ini ya teman-teman, yang saya juga nggak ngerti, tapi mohon maaf sebelumnya. Ini yang satu ya. Ini karena udah bertahun-tahun saya berani menunjukkan, dan saya juga nggak saya bawa kemana-mana karena saya nggak ngerti gunanya dan tujuannya apa, saya nggak ngerti ya. Saya bilang kalau ingin ikut saya, ya saya nggak tahu apa-apa, cari makan sendiri ya, saya bilang gitu. Untuk tempat tinggal saya, yolah kita tempati bareng-bareng, oke, saya bilang gitu. Satu. Kedua, ini yang disebut apa sebenarnya, beberapa orang bilang jangan ditunjuk-tunjukin, tapi saya rasa ini dulu sempat berbunyi teman-teman dalam kota ini ya. Coba saya perdekat, ini batu apa ya, coba terlihat gak? Batu biru yang ada uratnya seperti darah dan seperti coklat tua yang berbentuk petir. Anehnya, dulu pertama kali saya dapat ini bercahaya, dan kemudian setelah bertahun-tahun saya tidak melihat dia bercahaya lagi. Bahkan istri saya pernah bilang kalau benda ini berbunyi. Oh ya maaf, masih ada satu lagi, itu seperti biji mentimun, cuman maaf ya di bawah. Karena kata orang tua, oh ini untuk perempuan cocoknya Kur, ini dipakai istrimu kan. Oh ya, saya nggak ngerti apa-apa, ya udah pakai aja.
Itu seperti biji mentimun cuman berwarna merah gimana gitu, berwarna merah cerah begitu, tapi bentuknya seperti biji mentimun kurang besar, seperti biji gambas. Itu yang dibawa. Dan ini yang tersisa, ini yang hijau muda, persis kayak yang biru tadi, berurat juga seperti urat darah dan coklat tua. Dulu ada birunya juga, tapi makin lama warna biru itu menghilang. Coba jelaskan. Saya nggak ngerti ini apa namanya dan gunanya apa hingga sekarang. Seperti tadi pesannya, mari ikut bersama saya, cuman saya nggak ngerti jika memang itu cari makan sendiri. Kemudian satu lagi, nah itu tadi kan 3 ya, yang merah di bawah mantan. Nah kalau yang ini dapat di pekarangan kedua. Ini kalau menurut saya kelereng teman-teman. Ini kalau menurut saya sih kelereng, tapi mana ada kelereng sekecil ini. Tapi orang bilang katanya, wih itu benda bagus kan, apa itu telur air. Mana ada sih telur air, tapi saya aneh juga. Soalnya begini, waktu itu kan ada orang iseng-iseng, biar pekaranganmu aman, nggak bisa diganggu orang, ini tuh biar saya pagerin ya. Silahkan pak, tapi saya nggak tahu gini. Udah, nanti maharnya gimana, udah nggak apa-apa, kamu nolongin aku tolongin kamu juga. Tapi dia itu memperhatikan sudut pekarangan rumah saya terus, itu yang saya heran. Tapi dia nggak cerita banyak, cuma ngeliatin aja. Besok paginya ngeliatin seperti ada sesuatu di area itu. Saya kan nggak habis pikir ya, ada apa gitu. Ternyata itu udah berbulan-bulan ya, saya mengambil tanah di area tersebut. Saya mencangkul, menemukan seperti bongkahan tanah keras, itu bulat sebesar anci. Ini tanah keras banget, apa sih? Iseng-iseng ya udah saya singkirin gitu, yang lembut saya ambil gitu kan, pakai cangkul gitu. Setelah itu penasaran ya, kok nggak ada lubangnya sama sekali, ini rumah tawon, rumah semut atau rumah apa. Bener-bener saya cangkul, saya pecah, keras sekali teman-teman. Di situ tidak ada lubang sedikit pun, bahkan sebesar jarum itu nggak ada lubang, rapat kali. Jadi hewan apa yang menciptakan ini? Kemudian terus saya penasaran, saya pecah. Di dalam terdapat rongga sebesar telur kecil dikit lagi, dan sangat halus kan, sangat halus. Dan untuk penciptanya siapa ya? Kalau hewan kan harus ada lubang dia berangkat, PP-nya pulang pergi, itu maksudnya. Ini nggak ada lubang sama sekali. Dan di dalamnya ya ini tadi yang saya tunjukkan tadi, ada benda ini, dan saya rawat hingga sekarang. Saya juga nggak tahu ini gunanya apa, untuk apa, cuman merasa aneh aja. Bukankah ini kelereng teman-teman? Menurut saya kelereng, betul. Jadi menurut saya ini adalah seperti kelereng, tapi anehnya siapa sih yang iseng ngumpetin kelereng di bungkus tanah sekeras itu dan tanpa lubang? Dan gimana cara mengaplikasikan? Saya memiliki jiwa seni, saya bisa bikin patung, mengukir dan lain sebagainya, tapi saya tidak bisa membuat buletan yang serapi itu, sekeras itu. Dan untuk apa ditanam dalam tanah? Beberapa orang bilang katanya ini telur air. Wah, ngadi-ngadi, udahlah biara gitu aja. Dan masih ada lagi kalau pemberian dari orang tua katanya untuk ini dan itu, saya nggak ngerti. Maaf, saya bukan pamer, saya cuma cerita untuk hiburan ya, karena saya sendiri juga merasa keheranan gitu dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi ternyata benar-benar ada. Sampai sekarang saya nggak tahu fungsinya dan nggak pernah saya bawa kemana. Jadi saya tinggal di rumah. Beberapa pekan dulu ya, itu masih bersama teman-teman bercerita, kotak tempat itu isinya apa sih, kok kadang berbunyi itu seperti ada cicak mencari mangsa gitu. Oh itu tempat itu, tapi saya nggak ngerti itu fungsinya apa gitu. Dan hingga sekarang saya tidak berharap apapun atau terjadi apapun ya, karena yang sudah cukup bertahun-tahun. Hanya yang satu dibawa mantan dipakai cincin. Dan ya mungkin dia sekarang udah lebih bahagia. Oke, nggak penting, kita ambil horornya aja. Jadi belum terpecahkan ya sampai sekarang itu fungsi dan kegunaan apa, saya belum ngerti. Yang jelas waktu saya dapat itu bercahaya dan begitu kronologisnya. Sampai sekarang dia tidak bercahaya lagi. Mungkin ini seperti cerita sebelumnya yang kakak ipar saya seperti itu, tapi hanya dia melalui puasa dan lain sebagainya. Kalau saya benar-benar real menemukan tanpa apapun, tanpa gimana pun, tanpa disengaja gitu ya.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Saya juga masih penasaran, jangankan saudara-saudara, teman-teman, saya sendiri juga masih penasaran. Mungkin ada yang tahu, boleh typing itu jenis batu apa gimana gitu, soalnya saya juga kurang open gitu, nggak open gitu ya dengan hal-hal kayak gitu. Kalau mau ikut jangan saling ganggu, oke, no problem, gitu aja. Dan sampai sekarang beberapa kali pernah saya tanyakan sih ke orang pintar, katanya itu memang ikut kamu bacain ini aja ya. Udah sesekali saya bacain. Oke teman-teman semua, saya rasa videonya terlalu panjang, jadi terima kasih atas kesetiaan Anda setia di channel ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, masih di kisah nyata dan saya sendiri yang mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.